atau ada mau bahas materi ini? Gimana? Oke, PR dulu aja ya. Oke, share screen dulu bentar. Wait. Nah, oke, jadi kita langsung bahas masalah satu aja ya, tentang kapasitor itu. Soalnya tuh gini, tentukan besar kapasitor pengganti untuk rangkaian berikut. Ya mungkin begini aja biar lebih enak lihatnya. Nah, pertama kita lihat dulu. Di sini ada kapasitor yang paralel, yaitu apa aja? Pertama ini, dua ini, enggak, dua ini. Set. Ini dua paralel ya, sama ini. Nah, jadi kita bisa simplifikasi rangkaian ini. Jadi kayak gimana? Ingat kalau kapasitor diparalelin itu tinggal ditambah aja gitu. Jadi mungkin kita gambar ulang dulu untuk rangkaian ekuivalennya gitu. Sebentar. Oke, ini udah. Jadi rangkaiannya gimana? Sebentar. Ini biar bisa langsung masuk aja nih. Nggak usah. Oke, di ACC dulu. Oke. Nah, tadi kenapa bisa rangkaian kayak gini? Ini tuh gini. Rangkaiannya 15 ohm ini dipindahin ke atas. Ya kalau dipindahin ke atas kan istilahnya kayak di paralel gitu ya. Nah, kalau di paralel gitu, dia nilainya ditambah kalau kapasitor. Gitu. Sama juga yang sebelah kanan tuh yang warna biru. Ini yang 15 ini ditambah dan nanti dipindah ke atas ini, makanya jadi 20 mikrofarad gitu. Nah, selanjutnya apa lagi? Mungkin sini saya lihat juga, ini ada yang paralel lagi. Apa yang paralel? Ini, dua ini. Ini sama ini, dan yang ini sama ini. Gitu. Jadi, sebentar ini lupa, ada terminal B-nya. Oke. Nah, dapat dilihat juga, ini bisa kita paralel langsung. Jadi nanti hasil akhirnya kayak gini. Oke, jadi ini udah jadi rangkaiannya.
ini jangan lupa ada terminalnya. Ini Mister pindahin ke atas ya terminalnya, biar ngikutin dengan yang 50 mikrofarad ini, dipindah ke atas juga. Sama juga di sebelah kanan. Ini hasil paralel itu dipindah ke atas. Dan yang B-nya dipindah ke atas. Nah, dapat sini A, ini B. Nah, sekarang kita perlu apa lagi? Sini kita bisa lihat, ini tuh seri nih. Seri. Kalau nyari seri si di kapasitor, itu caranya sama kayak ini, ya, paralel di ini, paralel di resistor. Berarti seper C ekuivalen, kan? Seper 60 ditambah seper 20 ditambah seper 30. Dapat seper C ekuivalen, kan? Seper 60 ditambah 3 per 60 tambah 2 per 60. Dapat seper 60. Oke, jadi C ekuivalennya, 6 ya. C ekuivalennya adalah 10 mikrofarad. Gitu. Ini kita gambar lagi di bawah. Jadi kayak gini. Ini 2, tadi 10. B ini. Nah, terakhir ini tinggal kita paralel nih. Berarti dapat akhirnya adalah 60 ya. 50 mikrofarad. Hasil akhirnya. Mikrofarad. Oke, ini udah selesai. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai di sini? Ini masih simpel sih, PR. Gimana guys? Apa mau lanjut aja? Oke. Lalu ke nomor 2 ya. Nah, sekarang sini tentukan besarnya tegangan di setiap kapasitor. Oke, jadi ini tuh lebih ke arah ini ya, kondisi steady state. Ini tuh apa? Itu kondisi saat T atau waktu rangkaian ininya lain itu udah lama banget, atau bisa kita anggap sebagai infinity gitu. Nah, apa yang terjadi saat infinity itu nilai dari biasanya kalau si kapasitor akan open circuit. Tapi kalau si induktor kan short circuit. Nah, ini buat kondisi steady state itu. Jadi langsung aja kita implementasiin ini ya. Jadi nanti hasil rangkaiannya seperti ini. Ini 40. Nah, terus ingat di sini udah terjadi rangkaian gini. Dapat dilihat ya. Ini tuh open circuit tuh. Jadi istilahnya arus yang ke sini itu nol.
Bener nggak? Gitu. Ini bener ya, harusnya situ 0. Kenapa? Karena di sini nggak bisa lewat nih, harus di sini. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah arusnya itu akan mengalir ke arah kiri aja nih, ke sini. Iya nih. I, kita kasih I1 aja ya. I1. Apakah dia ke bawah? Nggak ada ya, karena ini juga open circuit. Jadi sini I2 sama dengan 0. Berarti sini tetap I1 nih. Nah, di sini terbentuk I1 juga. Nah, jadi kita di sini punya suatu rangkaian tertutup yang hanya dia tuh mutarnya kayak gini. Nah, gitu. Oke, ini kita tandain dulu. Sini ada plus minus C V1. Sini plus minus V2. Nah, apa akibatnya kalau kita punya rangkaian terbuat gini? Jadi, nilai tegangan di sini, di titik sini, itu akan sama dengan tegangan titik sini nih. Yang di, nah ini bakal sama nih. Sama. Nilai V. Dan juga, kalau dilihat, nilai tegangan di sini, kasih warna biru deh. Kasih warna apa? Nah, merah. Tegangan di sini, itu akan sama dengan tegangan di bawah sini. Karena tidak ada arus yang lewat gitu. Nah, kita kan seru cari tahu ya, nilai tegangan V1 dan tegangan V2. Itu cara gimana? Kita tinggal pakai yang namanya voltage divider untuk menghitung tegangan yang ada di sini nih, yang di sini dan di sini. Oke, mungkin kita gambar ulang dulu rangkaiannya gimana. Oke, oke. Oke, betul. Bagus pertanyaannya. Jadi gini, selain kita punya tegangan di sini ya, di sini. Misalnya sini VA ya. Kita mau nyari nilai VB, benar nggak? Nah, pertanyaan adalah, kita tahu VAB itu sama dengan I dikali R ya, benar nggak? Atau dalam kata lain ini VA min VB gitu. Sama dengan I dikali R. Tapi nilai I-nya berapa? 0 kan? Jadi simply gini, VA min VB sama dengan 0. Atau dalam kata lain, VA sama dengan VB gitu. Nah, makanya dia bisa kita anggap arusnya nilai tegangannya sama. Karena apa? Karena arus yang dilewatin itu 0 gitu. Oke, ada masih bingung nggak atau ada yang mau tanya lagi? Iya, kita makanya ntar bikin rangkaian baru buat nyari I1-nya gitu. Oke, lanjut. Eh Sini 20. Sini. Nah, sini 40. Sini ada I1. Sini I1. Sini I1. Nah, kita kan tadi mau nyari tegangan di sini ya. Di sini. Di sini. Kasih warna merah. Di sini. Sama di sini. Sebenarnya ada dua cara. Mungkin ini kita pakai cara yang biasa dulu. Habis itu kita pakai cara cepat, yaitu pakai voltage divider. Nah, mungkin di situ ntar dapat intuisi ya. Kayak kenapa voltage divider dipakai gitu. Tapi kita pakai cara awal dulu, yaitu nyari I1-nya. Cara gini. Ya, simply V per R ya. I1 60 per berapa nih? Ini tuh 70 atau 6 per 7
ampere ya. Nah, sekarang kita mau cari tegangan di sini dulu nih. Misalnya di sini VA ya. Ini VA. Enggak, ini V1. Dan ini V2. Gimana nyari tegangan V1? Ya, simply gini. Kita punya tegangan di sini 60 volt. Ya kan? Dan kita punya tegangan 1. Kalau kita pakai hukum Ohm, rumusnya apa? Misalkan sini V apa? V V A aja lah, VA kecil. Jadi VA kecil min V1 sama dengan I arus yang lewat I1 dikali resistansinya R. Nah, kita tahu VA-nya adalah 60 volt. 60 min V1, V1 nggak tahu, sama dengan I1 67 dikali R-nya berapa? 20. Jadi dapat 60 min 120 per 7 sama dengan V1. Oke, sebentar, ini kalkulator dulu. Nah, saya dapat ini ya, 42,857 volt. Ini buat V1. Sekarang kita mau nyari V2. Ya simply sama aja kayak tadi, pakai hukum Ohm juga. Yaitu di sini. V1 min V2 sama dengan I1 kali R. Sini konteksnya sini R 10 ya. Jadi yang tadi sini tadi berapa nih? Oke. Sini adalah tadi itu 300. Ini tuh 300 per 7 ya hasilnya. Sini 300 per 7. Min V2-nya itu nggak tahu. Sama dengan I1-nya itu apa? I1 adalah tadi 6 per 7. Dikali 10. Ya udah, dapat ya V2 sama dengan 300 per 7 kali dikurang 60 per 7. Ini dapat 240 per 7. Hasilnya adalah 3,34,285 volt. Oke, ini perlu dilihat dulu. Cara pertama nih. Sekarang kita pakai cara kedua, yaitu voltage divider. Gimana caranya? Gini. Voltage divider. Pertama, kita tahu ya V1 itu sama dengan V0. Nah, ini dikali apa? Jadi, kalau voltage divider, istilahnya gini. Dia itu menghitung resistor sebelum dilewati arusnya gitu. Maksudnya apa gini? Kan kita mencari arus di V1 ya. Mencari tegangan di V1. Nah, kita tuh buat bagian atasnya. Kan ini ada dikali ini yang di bawah ini total semua resistor ya. Ini tuh ada 70. Ini 70. Nah, di sini tuh bagian atasnya tuh buat yang belum dilewati arusnya gitu. Kalau kita tinjau di sini, ini kan yang belum dilewati itu ya di 10 sama di 50 kan, gitu. Berarti ini tinggal ditambah aja, jadi 50 gitu. Ini dapat V1 sama dengan V0 dikali 50 per 70, itu adalah 60 dikali 50 per 70. Gampang ini. Ini sama ya, 42,857 volt. Sekarang gimana kalau yang nyari V2? Sama tadi caranya. V2 sama dengan V0. Ini langsung aja ya, V0-nya 60 ya. Di sini kan ada V2. Tapi arus yang resistor yang belum dilewati arusnya itu kan di 40 ohm nih. Ya udah, berarti ini dikali 40 ohm. 40 per totalnya 70 gitu. Bisa dapat
240/7 ya. Ini sama kayak yang tadi, dapat nih 32,285 volt gitu. Oke, ini udah selesai. Ntar kamu tulisnya boleh pakai cara yang mana aja. Tapi Mister Sarin tuh pakai voltage divider karena segampang itu cara ngerjainnya gitu. Daripada nyari I satunya dulu gitu kan agak ribet ya. Oke, ini nomor 2 udah selesai. Ada yang mau tanya dulu nggak? Gimana? Ya, voltage divider tuh buat yang di seri. Enggak, kalau paralel lebih enak lagi. Contoh lah, kita kasih. Nah, misal kamu punya paralel gitu. Min, ada R1, sini R2. Sini R3. Kalau konsep paralel ya, tegangan di sini sama sini tuh sama semua 60 volt tuh. Sama-sama 60 volt. Jadi lebih enak pakai paralel. Tapi di sini ada ini ya. Nah, bisa kasih contoh lagi nih. Kayak gini. 60. Ada R1. Betul, sama semua gitu. Karena dia paralel. Tapi kalau ini ada kondisi baru nih, ini tuh yang campuran. Ada seri, ada paralel. Ini ada R2, sini ada R3 lah. Soalnya R4. Nah, misalnya kita mau ngitung tegangan di sini nih. Itu nggak bisa langsung pakai voltage divider. Karena dia ini, paralel gitu. Kan tadi syarat pakai voltage divider kan seri ya. Nah, sekarang cara ngatasinnya gimana? Ya simply kita tinggal buat ini, rangkaian ekivalen ya. Sebentar. Oke. Rangkaian ekivalen. Ya di mana nanti ada gini. Ya tinggal di seper-seper aja ya. Tinggal di sebentar. Ini R1. Ini R ekivalen. Ya udah, kalau lihat dari sini, ini R ekivalennya tuh ini ya. Seper R ekivalen sama dengan seper R2 tambah seper R3 tambah seper R4. Nah, kalau kita udah mau nyari tegangan di sini, itu ya simply pakai voltage divider aja. Karena apa? Karena dia udah seri itu. Ya, berarti kalau dari voltage divider, sini VA ya. VA aja lah, biar enak. Sini offset sini. Ini. Sini Venol aja ya, Venol. Sini Venol, VA, Venol dikali R ekivalen per R, R1 tambah R ekivalen. Nah, kalau udah dapat Venol di sini, ya udah. Berarti kalau kamu nanti balik ke rangkaian yang awal yang di sebelah kiri, berarti di sini nanti nilainya adalah VA semua nih. Sini VA, dan sini VA gitu. Jadi gitu penerapan voltage divider gitu. Ada yang mau tanya dulu? Gimana? Oke, lanjut kita ke nomor berikutnya. Oke, di sini ini tentukan besar induktor pengganti untuk rangkaian berikut.
Ya, ingat ya, induktor tuh dia cara bikin rangkaian ekuivalennya sama kayak resistor ya, yang di seri ditambah, kalau yang paralel itu di seper-seper gitu. Jadi ini harusnya lumayan cepat ya ini. Ini kita langsung kerjain aja. Oke, kalau dari gambar ya, dia tuh pertama kita nyelesain dulu di sebelah sini. Ini tuh seri, sama di bawah sini. Itu seri, gitu. Oke, sini ada ditambah aja itu 20 mili di sini 12 mili. Terus sini ada ini ada 6 mili. Terus terus sini ada 6 mili juga. 5 nih. Oke, di sini ada ini. Bisa diparalelin lagi. Ini paralel. Oke, kita pertama hitung yang biru dulu. Seper L ekivalen ya. Seper L ekivalen sama dengan seperlima ditambah 1/20. Ini dapat 4/20 ditambah 1/20. Dapat L ekivalennya 4 ya. 4 mili Henry. Kalau yang merah, itu seper L ekivalen 1/12 ditambah 1/6. Dapat 1/12 ditambah 2/12. Yaitu 3/12. Jadi L ekivalennya sama dengan 4 mili Henry juga. Oke, kita gambar lagi sekarang. Oke, ini udah kayak gini rangkaiannya. Ini tinggal ditambah aja. Ini langsung ganti aja ya. Ini jadi 8 mili Henry sih. Nah, di sini tinggal diparalelin aja. 8 sama 8. Biasanya kalau diparalelin terus nilai restor atau induktor itu sama, biasanya itu tinggal dibagi dua aja. Biasanya ya. Tapi harusnya seperti itu. Jadi sini
4M4. Oke, ya udah simply ini tinggal ditambahin aja. Jadi ekuivalen totalnya, total aja lah. 20 jadi Henry. Oke, ini udah selesai soal nomor 3. Ada yang mau tanya dulu? Gimana, ada yang mau tanya dulu? Oke, lanjut ya. Ini harusnya ngerti lah, ini materi SMA kalau nggak salah. Nah, sekarang kita tinggal ke nomor 4. Sini hitunglah besaran tegangan kapasitor, terus kadar VC, dan arus yang melalui induktor IL. Terus berapakah energi yang tersimpan pada kapasitor dan induktor? Oke, langsung aja kita gambar ulang. Oh ya, sini ingat dulu tadi yang dari konsep steady state. Terus lagi deh. Konsep steady state. Saat istilahnya T menuju T hingga. Dia itu kapasitor. Itu open circuit. Sekarang induktor. Itu apa induktor? Short circuit. Oke, ini kita langsung gambar lagi. 3 ampere. Yes. Oke, ini jadi rangkaian ekivalent kayak gini ya. Oh ya, ini lupa. Sorry. Sini lupa gitu. Sini tuh ada restore. Nah, dia gini. Oh ya, sini lebih enaknya ya. Itu pakai teorema source transformation. Ya di mana itu sumber arus kita ganti jadi sumber tegangan. Pernah dengar nggak ya yang source transformation? Gimana guys? Pernah dengar nggak yang source transformation? Atau lagi nih aja, pakai yang namanya current divider. Ya, current divider aja. Jadi gini, rangkaian itu cuman punya dua cabang. Yang pertama ke sini, sama ke sini. Yang ke sini tuh nggak ada. Kenapa? Karena dia open circuit. Kita anggap I1, kita anggap I2. Oke, yang pertama kan ini ya. Ditanya berapakah energi yang hitunglah besaran tegangan kapasitor, PC dan arus yang melalui induktor IL. Jadi ya simply kita pakai ini aja. Current divider. Ya itu berarti kalau I2 itu apa? I2 adalah I0 dikali apa nih? Dikali 4 per 6. Kalau buat current divider itu gini. Misalkan kamu mau nyari I2 kan kesini ya. Kamu tuh cari yang di pembilang ya, itu yang berlawanan itu. Ini kan I2 arahnya kedua ohm ya.
Kalau yang berlawan itu di 4 ohm. Kenapa? 4 ohm itu enggak dilalui oleh si I2 ini. Nah, kalau buat yang di penyebut, yaitu nilainya adalah penjumlahan dari dua resistor itu, yaitu 6. Ya udah, ini dapat berapa? Dapat sama dengan 3 dikali 2/3. Dapat 2 ampere. Sudah, sekarang tinggal cari I1 sama dengan I0 dikali 2/6. Kenapa 2? Ingat, dia tuh berlawanan dengan yang I1. Bukan berlawanan sih. Istilahnya yang nggak dilalui I1-nya lah. Gitu, lebih enak seperti dibilangnya gitu. Kalau I1 kan yang nggak dilewatin tuh si 2 ohm ya. Berarti pembilangnya tuh si 2 ohm dan penyebutnya 6 karena totalnya gitu. Saya dapat 3 dikali 1/3. Saya dapat 1 ampere. Ya udah. Sekarang kita mau nyari VC, yaitu di sini. Ini di sini VC. Cara gimana? Kita tahu ya, arus yang dilalui VC sama dengan apa? 0. Karena dia open circuit. Dan kita tahu sini plus minus ya. Kalau dia arusnya 0, berarti nilai tegangannya 0. Iya, tegangannya 0. Sebenarnya bukan gitu sih bilangnya. Jawabannya 0 karena gini. Tegangan di minusnya tuh udah 0. Kenapa gitu? Karena dia itu sudah istilahnya udah kepul sama groundnya. Udah kepul nih sama si ground nih. Dia tuh tegangannya 0. V sama dengan 0. Nah, yang Mister maksud itu arus yang dilalui VC sama 0 itu buat tegangan di positif atasnya gitu. Karena arus yang lewat tuh 0, berarti tegangan di plusnya itu 0. Dan tegangan di minusnya 0. Nah, tegangan itu kan beda potensial ya. Jadi potensial plus sama potensial min itu nilainya sama gitu. Jadi VC VC plus min VC min itu kan 0 ya gitu. Makanya nilai tegangannya 0. Nah, sekarang buat yang IL, arus yang dilalui arus. Ya, arus yang dilalui IL. Ya simply ini I2 ya. Ini IL. I2 itu 2 ampere. Oke, ini udah. Ini buat yang A. Sekarang kita nyari yang B. Itu B. Berapakah energi yang tersimpan pada kapasitor induktor? Ya, simply energi kapasitor itu kan setengah CV kuadrat. Nah, V-nya 0, berarti 0. 0 joule energi kapasitor. Sekarang, kalau buat yang energi induktor itu setengah L, I kuadrat. Itu setengah dikali I. L-nya itu berapa? L itu 0,5. Dikali 2 kuadrat. Jadi 1 joule. Gitu. Energi induktor. Oke. Ini udah selesai. Ada yang mau tanya dulu nggak? Bisa tunggu sampai 20-50 dah nih.
Oke, kita lanjut aja. Ini soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Tentukan tegangan V pada rangkaian berikut. Nah, di sini ini tuh kita pakai yang namanya ini, rangkaian Y delta. Dari mana? Di sini mungkin kamu bisa lihat ya. Di sini tuh kita nggak tahu nih. Ini tuh yang paralel mana dan seri yang mana gitu. Oke, strateginya itu gini. Sebenarnya ini ada banyak cara. Sini kan ada pi ya. Sini pi, sini pi, sini ada t nih. Nah, Mister tuh lebih suka pakai yang t aja. Jadi kita bikin makanya gini. Set set sini r r a, sini set sini rb, sini rc. Dan ini kita anggap sini R1, sini R2, sini enggak, sini R2, sini R3. Nah, kalau dari rumus ini ya, rumus rangkaian Y delta itu apa? Itu gini. R1 R2 ditambah R2 R3 ditambah R1 enggak. Kita taruh dulu. Ini buat yang R A dulu deh. R sama dengan ini tambah R1 R3 per sini per. Nah, kalau buat ingat pernya itu adalah per yang terjauh dari RA. Yang terjauh adalah R1. R1. Terus RB. RB itu apa? RB adalah sama atasnya itu sama. Tinggal yang di pembilang yang beda. Pembilang di penyebut yang beda. Ini pakai R2. Ini pakai R2. Dan buat yang ini pakai R3. RC. Oke, sekarang kita tinggal hitung dulu nilai RA, RB, RC-nya. Bentar. Coba kalkulator dulu. Oke, jadi gini. Buat RA itu adalah RA 450 per tadi 12. RB 450 per 10. RC 450 per 15. Ya. Oke, dapat ya RA sama dengan berapa nih? 37,5. RB 45 ohm. RC 30 ohm. Ya udah, kita gambar dulu rangkaian ekuivalennya. Gini.
Kita turun dulu ke bawah. Oke, di sini tuh 20 ohm. Dan di sini nilai RC itu berapa tadi? RC 30. 30 ohm, di sini RB adalah 45 ohm. Nah, di sini ada banyak yang bisa diparalelin. Pertama ini jadi paralel nih. Diparalelin. Terus yang kedua ini diparalelin. Terus yang ketiga ini diparalelin nih. Oke, mungkin langsung aja kita paralelin. Pertama yang hitam dulu ya. Yang hitam itu kita langsung aja R ekivalen. 35 dikali 45 per 35 tambah 45. Ini berapa? Bentar. Dapat 19,69 lah. Dan ohm. Terus yang merah, R ekivalen itu berapa? Itu adalah 30 kali 37,5 per ditambah ya 67,5. Itu berapa? Sebentar. Itu adalah 16,67 ohm. Sekarang kita cari yang biru. Yang biru. Ya, R ekivalennya adalah 30 kali 20 per 50. 600 per 50. 12. Ohm. Oke, kita gambar dulu rangkaiannya. Jadi kayak gini. Sembilan belas koma 19 ohm. Ini plus minus. Terus ini tadi berapa? Itu 16,7. Sini itu 12. Nah, untuk itu kita perlu sharein yang ini dulu nih. Kita langsung aja kita sharein ya. Kita sharein. Terdapat 28,67 ohm. 28,67 ohm. Nah, sekarang ini tinggal di paralel nih, dua ini. Kita gambar dulu. Cari dulu ya, R paralel berapa. Itu adalah 19,69 dikali 28,67 per 19,69 ditambah 28,67. Saya dapat 11,67. R ekivalen 19,69.
Oke, kita gambar orang dulu. Jadi ntar rangkaian akhirnya tinggal kayak gini. Masukin sini 100. Sini tadi berapa? 16. 16 ohm. Di mana 11,7. Sini tetap ya plus minus V. Nah, kenapa plus minus V? Ingat, ini tuh tadi dia paralel ya hubungannya. Jadi tegangan di sini sama tegangan di situ sama gitu. Sama-sama V. Makanya di sini walaupun habis diparalelin tetap V juga. Yaudah, simpel ini tinggal pakai voltage divider aja. Divider. Ini ada I. Berarti V sama dengan V0 dikali 11,67 per berapa? 27,67. Dapat berapa nih? Ini V0-nya 100. 100. 100 dikali 11,67 per 27,67. Dapat dia adalah 42,17. 42,17 volt. Oke, ini udah. Gimana? Udah selesai sih ini. Ada yang mau tanya dulu? Halo gimana guys? Apakah sudah paham atau gimana? Ada yang mau dibahas lagi nggak soalnya? Bisa tunggu sampai ini ya 2105. Mungkin kalau nggak ada nanti di 2105 Mister udahin aja gimana? Nggak apa-apa nggak? Oh, kekalian ya? Sore ada nggak sekarang? Oke, oke. Ini udah selesai sih buat materinya. Ada yang mau dibahas? Buat PR ya. Ada yang mau dibahas lagi nggak? Gimana? Oke. Walah, ya udah kalau gitu ini kalau di meetnya di end aja nggak apa-apa nggak? Oke, kalau gitu ini selesai. Makasih ya udah join. Izin end meet ya.